Mama, aku kaya. Lihat, aku nemu dompet nih. Nak, jangan begitu. Biar aku lihat. Makan sedikit saja, ini tidak bergizi. Sebentar lagi kita pulang makan. Sudah lama menunggu, tidak ada yang mengambil dompet ini. Setelah kamu selesai makan, kita pulang. Tidak usah menunggu. Lalu kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita serahkan ke konter? Adik kecil, maaf ya sudah menakuti kamu. Paman tadi duduk di sini dan menjatuhkan dompet. Apa kamu melihatnya? Bagaimana cara membuktikan ini dompetmu? Aku tanya saja, berapa uang di dalamnya? Kira-kira 7 atau 800 yuan. Selain uang, apalagi yang bisa membuktikan? Ini dompetmu? Ada 2 kartu kredit, 1 dari Bank of China. Siapa namamu? Namaku Su Shihong. Ada kartu nama? Ada, tapi semua kartu namaku ada di dompet. Bagaimana cara membuktikan ini kamu? Sudah, Xiao Huan. Maaf, Pak. Sepertinya ini dompet Anda. Tadi saya dengar percakapan Anda dengan anak saya. Sepertinya benar. Terima kasih. Adik kecil, terima kasih banyak sudah membantu Paman menemukan dompet. Kamu mau makan apa? Paman yang terakhir. Benarkah? Xiao Huan. Tidak usah repot-repot, kami mau pulang. Baiklah, adik kecil, kamu sangat lucu. Paman ingin berteman denganmu, ini kartu namaku. Aku benar-benar Su Shihong, kamu bisa. Telepon Paman kapan saja, main ke rumah Paman. Sampai jumpa. Dah. Su Shihong. Bos Su, mereka sudah datang. Silakan masuk. Bos Su. Kok bisa kamu? Maaf, kalian berdua siapa yang datang untuk presentasi proposal? Aku. Ini kakakku, Han Dayun. Nomor telepon dan kartu nama Anda, semuanya diberikan oleh dia. Selamat datang, silakan duduk. Siapkan 2 kopi. Tak disangka kalian berdua ternyata saudara. Bos Su, bagaimana Anda mengenal kakak saya? Ada ceritanya. Kakakmu dulu menemukan dompetku dan menungguku di restoran. Dia orang baik. Tentu saja, kakakku selalu baik. Cui Ping. Tuan Su, tidak perlu terlalu formal. Saya ingin tahu, apa pendapat dan saran Anda tentang proposal Cui Ping? Sangat istimewa. Nona Han, apakah nama Anda Han Dayun? Nama saya Su Shihong. Kamu tidak mengenaliku? Aku Su Shihong. Kamu. Aku teman sekelasmu di SMP, Su Shihong. Bos Su, kalian kenal? Bagus sekali. Bos Su, kopinya sudah dituang. Ya, nak, tadi minta. Tolong siapkan sesuatu, cepat ya. Aku ada urusan penting. Untuk dibicarakan dengan mereka berdua. Baik.
Ayah pulang. Aku mau ayah. 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 Ayah pulang. Pulang, pulang, pulang. Bagaimana PR hari ini? Ibu. Bu, Boshuan, ini Tuan Su. Paman Su, aku pernah lihat kamu. Halo. Siang hari aku dan Fei pergi ke kantor Tuan Su. Dia sudah setuju untuk berinvestasi pada Cui Ping. Tuan Su, ini suamiku, Zhao Bosuan. Senang bertemu, Tuan Zhao. Senang bertemu. Tuan Su, terima kasih sudah mengantarku pulang. Lain kali jika ada kesempatan, silakan mampir ke rumah. Baik, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa, Paman Su. Sampai jumpa. Xiao Wan. Sampai jumpa. Kok pulangnya cepat sekali? Bu, aku mau masak. Kami sudah makan. Makanannya disimpan untukmu. Xiao Huan, ayo belajar sama nenek. Ayo, belajar dulu. Kamu belum makan? Bukannya tadi malam kamu bilang mau makan di luar? Belum. Kamu sudah makan? Sudahlah, tidak usah. Kepalaku agak pusing. Aku istirahat dulu. Kamu benar-benar percaya? Antara pria dan wanita, ada persahabatan yang tulus? Ada. Adalah. Po Shen, Kamu jangan mendekat, kita kan teman. Jaga jarak sedikit antara kita. aku tidak bisa tenang, aku tidak tahan lagi. Karena aku sudah jatuh cinta padamu. Cukup sampai di sini, jangan dibahas lagi. Aku tidak dengar. Kamu juga tidak pernah mengatakannya, oke? Po Shen, Tidak. Astaga, apa ini? Maaf, aku merasa pusing. kamu tidak suka aku? Po Shen. Kenapa tidur tanpa ganti baju? Pusing, jangan urusi aku. Mulutmu kenapa? Tidak kenapa-kenapa. Tidak kenapa-kenapa itu kenapa? Digigit nyamuk.
nyamuk sebesar itu di kantormu? Aku pusing, aku tidur dulu. Jilly. Jelly, kenapa kamu datang? Lumayan santai ya? Kamu mau apa? Apa? Sudah berapa kali aku bilang? Terus-terusan menguji kesabaranku. Mau apa? Hari ini aku ketemu kamu dengan si jalang ini. Berbuat mesum di sini. Apa? Kamu ngomong apa sih, ngawur? Ngawur? Nyonya Hao, kamu salah paham. Satu ngawur, satu salah paham. Kalian berdua kompak ya? Aku bilang, kamu ini, apakah kamu bermasalah secara mental? Rumahmu baik-baik saja, kamu keluar ke sini. Main serong, mau apa sih kamu? Sudah. Tenang sedikit, dia seniorku. Kita tidak ada APA. Jangan main-main denganku. Senior. Mantan pacar ya? Hebat juga kamu Hawijian. Selama ini sembunyikan dariku, kamu jadi mata-mata ya? Bukan kami. Nyonya Hao, kamu benar-benar salah paham. Kamu apa kamu? Pura-pura kasihan di sini ya? Percaya tidak aku tampar kamu? Jali, kamu mau apa? Jali sudah. Kamu minggir dong, masa sekarang kamu masih melindunginya? Kamu gila ya? Jali. Aku masih bisa nanganin kamu. Kamu mau apa sih? Jali. Kamu mau apa sih? Kamu apa sih? Kamu gila ya? Kamu yang gila. Hawijian aku kasih tahu. Dayun, kamu kenapa? Dayun, kamu gak apa-apa kan? Dayun. Kamu pulang dong. Nggak malu ya? Pak Su, kakakku gimana? Belum tahu, detailnya harus nunggu dokter keluar dulu. Kok bisa jadi begini ya? Ini salahku, semua salahku. Sudah, sekarang bukan waktunya nyalahin diri sendiri. Yang paling diharapkan adalah Dayun dan anaknya selamat. Kalau begitu baguslah. Siapa keluarga Handayun? Aku, kakakku gimana? Yang dewasa sudah gak apa-apa. Anaknya nggak bisa diselamatin. Anaknya hilang. Dok, aku mohon, tolong selamatin anak kakakku. Aku mohon dok, tolong selamatin anak kakakku. Boleh nggak? Aku mohon, jangan terlalu emosi dulu. Ini juga nggak ada jalan lain. Jangan terlalu sedih, maaf ya aku masih ada kerjaan. Ya sudah. Anak kakakku hilang. Gimana ini? Anak kakak hilang. Kakak sudah pulang. Kakak dan kakak ipar juga sudah pulang. Ibu. Aku kira bahkan Xiao Huan nggak mau. Ibu maaf, bikin ibu khawatir. Ibu maaf. Ibu, biarin kakak ipar naik ke atas aja.
Orang hamil berdiri sebentar aja udah capek. Kakak ipar, apa di luar nggak nyaman ya? Pulang Biut Nik macam hedap. Shuhui, kamu ngomong apa sih? Jangan ikut campur. Maaf, aku agak nggak enak badan. Aku mau istirahat dulu. Dayun baru pulang dari rumah sakit, dia butuh istirahat. Aku temenin kamu naik. Posien, Ada APA? Kok sampai ke rumah sakit? Ibu, nanti aku jelasin ya. Nggak boleh, jelasin sekarang. Aku. Bos Xuan. Kamu tinggal jelaskan ke ibu. Aku naik sendiri aja. Kamu bisa? Posien, Ada APA? Kayaknya dia agak aneh. Dayun dia. Ada APA? Keguguran. Bu, Kukuko Hailong, Kukuko Hailong. Bu, jangan panik. Bu, cucuku. Kok bisa hilang? Kyukyuku, Kyukyuku. Aku yang urus. Dayun, soal keguguran, aku udah bilang ke ibu. Sebenarnya mau bilang nanti, tapi akhirnya aku putusin bilang aja, biar nanti dia nggak curiga-curiga lagi. Udah bilang ya udah. Gak apa-apa. Aku masih ada urusan di kantor, aku selesaikan dulu. Kamu sibuk aja. Aku tidur bentar. Oke, aku udah bilang ke ibu, nggak apa-apa. Aku larang dia naik ganggu kamu, kamu tidur aja. Ayo, tiduran. Ya Tuhan. Kenapa nasibku sial banget? Cucu ini, kok nggak bisa dijaga lagi? Ya Tuhan. Bu, udah, jangan nangis. Duduk dulu, jangan nangis. Dayun ini, kok nggak hati-hati sih? Udah, anaknya udah hilang, udah. Kamu nangis di sini juga nggak ada gunanya. Kamu juga, nggak becus, susah-susah hamil. Kok nggak bisa jaga? Kamu bisa nggak? Jangan nyalahin aku, urusanku udah lama berlalu. Masih aja dibahas, nggak bisa obrolan biasa. Bahas yang relevan, jangan marahin aku terus. Begitulah, Han Diyun. Dia udah tua, nggak bisa hamil, bukan berarti kakakku nggak bisa punya anak. Kalau mau cucu, adopsi aja, atau suruh kakakku nikah lagi sama yang muda cantik, biar bisa punya banyak cucu. Shuhui, kamu benar. Kenapa aku nggak kepikirannya? Boshuan masih muda. Dia masih bisa punya anak. Iya, aku suruh dia cerai sama Dayun. Cari lagi yang bisa kasih cucu buat keluarga Zhao. Bu. Jangan serius amat, aku cuma ngomong asal. Jangan dianggap serius. Jangan langsung percaya, aku kesel. Kamu udah gila pengen cucu, ngobrol sama kamu bikin kesal. Sudah dulu, aku pergi. Ayo. Xiao Huan, lain kali paman so akan belikan lagi.
boneka yang lebih besar dan lebih cantik untukmu. Sebesar ini? Sebesar ini tidak masalah. Xiao Huan, jangan tidak sopan seperti ini. Tidak apa-apa, aku merasa Xiao Huan. Sangat lucu, aku sangat menyukainya. Terima kasih, Paman Su. Terima kasih sudah mengantar kami pulang. Kami masuk dulu. Sampai jumpa, Paman Su. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Sampai jumpa. Mau makan apa untuk makan malam, Bu? Aku akan masak. Jangan panggil aku ibu. Siapa ibumu? Di matamu masih ada aku sebagai ibumu? Handayun, aku beritahu kamu. Jangan kira aku tidak tahu kamu melakukan hal-hal kotor di luar. Aku tidak bicara. Karena keluarga Zhao tidak mau malu. Kita, Boshuan, tidak mau malu seperti ini. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Kamu semakin tidak karuan. Kamu berani tidak mengizinkan anakku masuk kamar? Kamu mau apa lagi? Apakah kamu juga ingin mengusirku dari rumah ini? Katakan. Ibu, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ini Ibu, dia. jangan bicara lagi. Handayun yang baik. Kamu dan pria itu tidak bisa dipisahkan? Biar dia mengantarmu sampai depan rumah? Pria apa? Aku tidak tahu. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Kamu masih berpura-pura tidak tahu? Kamu pikir aku buta? Ibu, ini salah paham. Tuan Su itu, dia hanya seorang teman. Teman? Kamu semakin berani. Pria liar itu pertama memanfaatkan Xiao Huan, lalu memberinya hadiah. Sekarang semakin terang-terangan datang ke depan rumah keluarga Zhao. Ibu, tenang dulu. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Bukan seperti yang kupikirkan? Lalu seperti apa? Jelaskan. Jangan main tanggon, ibu. Aku tendang ibumu. Ibu, jangan dipukul lagi. Ibu, kenapa? Jangan main tanggon. Jangan ikut campur. Hari ini aku akan menghajar wanita tidak tahu malu ini untuk kakakmu. Sudah, ibu, jangan marah. Nanti tekanan darahmu naik. Aku tidak peduli. Aku sangat marah. Kakakapar, kamu tidak apa-apa? Ibu. Ibu, kamu tidak apa-apa? Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu Xiao Huan tidak apa-apa. Kenapa kamu memukul ibu? Kamu kayak kayu saja. Bawa Xiao Huan pergi, kamu. Sudah, Bu. Kamu apa kamu. Xiao Huan adalah cucu keluarga Zhao. Ibu. Barang apapun dari keluarga Zhao, mulai sekarang tidak boleh kamu sentuh. Ibu. Bu, sudah cukup. Ibu. Jangan ganggu Xiao Huan. Ibu. Ada apa lagi ini, Bu? Dayun, kamu bagaimana? Ayah, mereka mengganggu ibu, mereka memukul ibu. Sampai jatuh ke lantai. Ini bagaimana? Baik, Xiao Huan jangan menangis. Ayah di sini, tidak ada yang berani mengganggu ibu. Xu Hui, bawa Xiao Huan ke atas. Xiao Huan baik, ikut tante ke atas ya. Sudah, Xiao Huan, ikut tante pergi. Naik ke atas. Kamu ngapain ribut? Kalau biasanya kamu berisik, masih bisa dimaklumi. Tapi sekarang sampai berani main tangan? Kamu bilang apa? Aku sedang menghukum wanita yang tidak tahu malu ini. Kamu bilang tadi malam, apakah wanita ini yang tidak mengizinkan kamu masuk kamar? Dia mengganggumu sampai segini. Aku sedang membelamu. Bicaralah lebih pelan. Aku rela tidur di kamar tamu. Dia tidak sehat, aku takut mengganggu istirahatnya. Kamu mengerti? Kamu rela melakukan ini, dia tidak sehat. Dia tidak sehat tapi masih keluar. Sampai cucuku hilang. Jangan bicara ini lagi, kamu bolak-balik bilang begitu. Ada artinya? Tuhan, bahkan anakku sendiri memperlakukanku seperti ini. Apa dosa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya? Apa yang kulakukan? Yang kejam ini?
Keturunan keluarga Zhao. Putus di tanganku. Sekarang anakku juga memperlakukanku seperti ini. Suamiku, kamu juga tidak peduli padaku. Apa gunanya aku hidup? Aku mati saja, aku mati saja, aku mau mati. Apa artinya aku hidup? Kalian semua memperlakukanku seperti ini. Bu. Kalian semua memperlakukanku seperti ini, kalian. Kalian satu persatu memperlakukanku seperti ini. Aku pergi saja, ya? Kalau keluarga Zhao tidak bisa menerimaku. Dian Jiangon, Jiangon, Jiangon. Dian, Dian, Dian. Ya ampun, ibuku, kau ibuku, beri aku sedikit muka bol? Kalian semua pergi. Kalian semua tidak peduli padaku lagi. Dian, Dian. Dian, apa yang kau lakukan ini? Haruskah seperti ini? Barusan itu salah ibuku. Aku minta maaf untuk ibuku, ya? Tapi jangan seperti ini. Apa yang kau lakukan ini tidak menyelesaikan masalah. Kita satu keluarga. Ada masalah, mari kita bicarakan baik-baik. Ibumu bilang aku di luar menggoda pria lain. Tuan Su juga kau kenal, menurutmu aku dan dia. Seperti yang ibumu katakan? Dian, Ternyata kau juga percaya. Beberapa hari ini kau tidur di ruang belajar. Juga karena ini, bukan, Dayun, aku. Ibu. Aku mau ikut denganmu, kita sudah berjanji. Bilang akan selalu ada di sampingku. Xiao Huan, ibu minta maaf, kau di rumah. Harus dengarkan nenek, dengarkan ayah, mengerti? Xiao Huan, pulang dengan nenek. Aku tidak mau pulang, aku mau ikut ibu. Dengar, Shu Hui, bawa Xiao Huan pulang. Xiao Huan, ikut tante, ya. Pulang, aku tidak mau. Dengar, ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Ibu. Ayah, bilang ke nenek, biarkan ibu tinggal. Xiao Huan, baik dengan nenek. Ayo naik. Kakak. Bos Su datang. Halo, Dayun, kau baik-baik saja? baik. Kak, Bos Su sudah carry Pengakra, lihat. Perjanjian cerai itu, pengacara bilang perjanjian itu. Tanda tangannya terlalu keterlaluan. Dayun, jangan menyalahkan diri. Apa yang sudah dilakukan jangan disesali. Tidak apa-apa. Aku sudah diskusi dengan pengacara, katanya kau bisa. Gugat ke pengadilan, dapatkan hak asuh anak, hanya. Perkara seperti ini melelahkan dan menyakitkan, menurutku kau harus. Pertimbangkan baik-baik. Dayun, aku pikir sekarang kau harus jaga kesehatan tubuhmu, letakkan hal lain di samping. Merawat perasaanmu sendiri yang paling penting. Bos Su.
Kakakku akhir-akhir ini perasaannya sangat buruk. Diam di rumah seharian, bagaimana perasaan bisa baik? Ayo keluar jalan-jalan, aku temani kamu. Anginnya kencang. Dayun. Aku tahu penderitaan yang sedang kamu rasakan. Tapi aku harus memberitahumu. Tidak ada cara lain untuk hal ini, hanya bisa bertahan. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Seiring berjalannya waktu, kamu perlahan-lahan akan bisa keluar sendiri saat itu tiba. Ketika melihat ke belakang, kamu akan menyadari banyak hal. Sebenarnya tidak seberapa. Aku rasa kamu mungkin tidak punya mood untuk mendengarkan orang bicara. Tapi aku ingin bilang, semua yang kamu alami, aku juga pernah mengalaminya. Aku tidak pernah memberitahumu, aku juga pernah memiliki keluarga yang sangat bahagia dan harmonis. Aku punya istri yang sangat baik. Dan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Yang ceria dan menggemaskan. Tapi karena sebuah kecelakaan, kebahagiaan itu hilang dalam semalam. Aku mengerti perasaanmu, di satu sisi membenci Boshuan. Di sisi lain merindukan kehidupan sebelumnya, aku hanya ingin menyarankanmu. Lihat dari sudut pandang yang berbeda. Setidaknya semua orang masih ada. Kamu mau marah, bahkan mau membenci. Kamu masih bisa menemukan orang itu. Tidak seperti beberapa orang yang kehilangan segalanya, perasaan kosong itu. Perasaan tidak bisa memegang apa-apa, sungguh. Lebih baik mati. Dayun. Aku tidak tahu apakah pengalamanku bisa menenangkanmu. Tapi aku ingin kamu mengerti. Semua cinta dan kebencian. Semua dendam dan pertikaian. Tidak begitu penting. Yang paling penting adalah kita harus hidup dengan baik. Kita harus hidup bahagia. Dibandingkan dengan itu, hal-hal ini tidak begitu penting lagi. Aku tahu perceraian ini sangat menyakitkan bagimu. Tapi bukan perceraiannya sendiri, melainkan perasaan yang kacau ini, tapi aku harus sangat kejam. Memberitahumu satu hal, kamu benar memutuskan untuk bercerai. Jangan menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh, juga jangan menyesali dirimu. Telah melakukan kesalahan apapun, kamu tidak, kamu benar-benar tidak. Kamu harus bersyukur bisa keluar dengan bersih. Karena kehidupan yang kacau itu, pertikaian yang menjerat itu. Intrik dan pertikaian, segala histeria akan membuatmu. Akan menghancurkanmu sepenuhnya, kamu mengerti? Ketika Cui Ping memberitahuku, kamu tak tahan penghinaan mertua, memutuskan pergi dari rumah itu. Dengan tegas mengajukan cerai, karena hal ini. Aku sangat mengagumimu. Inilah Dayun yang ada dalam bayanganku. Han Dayun. Adapun hal-hal yang terjadi setelahnya dan wanita itu mengandung, itu semua bukan urusanmu. Hapuskan saja semuanya, mengapa terus mengingat? Dan menyesali tanpa henti? Kamu sama sekali tidak bodoh. Keteguhan dan harga dirimu yang tidak berhitung membuatku sangat-sangat menghormatimu. Jangan menyalahkan dirimu. Kamu orang baik,
memiliki hati seperti emas. Terima kasih. Aku tahu. Aku hampir terjatuh lagi. Lihat, kamu bahkan tahu ini, betapa pintarnya kamu. Dayun, ada satu hal, aku tidak tahu harus berkata atau tidak. Aku tahu ini bukan saatnya, tapi aku ingin mengambil kesempatan. Yang ingin kukatakan adalah, ke depan, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Jika suatu hari nanti, kamu ingin memulai hidup baru, jangan lupakan aku, bahuku. Selalu bisa kau andalkan, pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Apa perkataanku ini berarti memanfaatkanmu? Tidak. Terima kasih. Terima kasih sudah begitu baik padaku. Tenang, aku akan bangkit. Tidak akan mengecewakan kalian. Hak asuh Xiao Huan, aku sudah memikirkannya. Aku tidak ingin memperebutkannya lagi. Terus berlarut-larut seperti ini hanya akan menyakiti semua orang. Aku percaya mereka akan baik pada Xiao Huan. Mulai sekarang, kamu harus benar-benar berubah. Dengan caramu sendiri, lawan semua hal yang tidak menyenangkan. Kuatkan dirimu sampai mampu. Membawa Xiao Huan kembali. Berikan kebahagiaan padanya. Kamu harus mulai berubah dari sekarang. Mulai dari pola pikirmu, ingat kamu bukan lagi ibu rumah tangga yang tak berguna, kamu akan menjadi wanita baru yang dikagumi semua orang. Kakak, benarkah kamu kakakku? Cantik sekali. Bagaimana menurutmu? Benar-benar bagus. Tak kusangka, kamu memang pandai memilih baju. Kakak benar-benar cantik. Memang bagus, tapi agak tidak biasa. Dayun, kamu sudah berubah penampilan. Mungkin kamu sendiri sulit menerimanya. Tapi lama-kelamaan kamu akan terbiasa, Dayun. Jika kamu ingin bersama Xiao Huan, kamu harus terbiasa dengan perubahan ini. Aku tahu. Terima kasih, meskipun aku telah berubah penampilan. Tapi tidak bisa mengubah perasaanku. Aku masih sangat khawatir dengan penyakit Xiao Huan. Posu. Xiao Huan memiliki penyakit jantung bawaan. Dan pingsan lagi di sekolah. Lao Zhao juga tidak memberitahukan kakak sebenarnya. Jadi kakak sekarang sangat khawatir. Penyakit jantung bawaan. Aku punya teman baik, dia ahli jantung di dalam negeri bahkan di dunia. Sering aku ngobrol dengannya. Jadi tentang penyakit ini, aku tahu sedikit. Penyakit ini semakin cepat dioperasi semakin baik, karena seiring bertambahnya usia. Beban jantung akan semakin bertambah. Kemungkinan kambuh juga semakin tinggi, tapi beberapa orang tua tidak mau mengoperasi anaknya, karena beberapa kasus yang rumit. Seperti gabungan hipertensi paru, tingkat keberhasilannya hanya 50% atau lebih rendah.
Mama. Aku sangat merindukanmu. Mama juga merindukanmu. Tapi bukankah sekarang kamu seharusnya di sekolah? Kenapa menelepon Mama? Ayah menyuruhku berhenti sekolah sementara. Setiap hari hanya bisa di rumah. Dan nenek menggawasaku, tidak boleh lari atau melompat. Mama, aku mohon ayah. Aku tidak mau terkunci di rumah setiap hari, Mama. Aku tidak mau besok. Di kelas, ada meja kosong. Guru mengumumkan di kelas. Siswa Zhao Xiaojuan sakit. Besok tidak bisa sekolah lagi, Mama. Aku mohon. Taeyun, Kenapa kamu tidak memberitahu? Xiao Huan sekarang sakit parah. Kamu tahu dia pingsan adalah tanda awal penyakitnya. Kamu tahu dia harus dioperasi. Kamu tidak memberitahuku apa-apa. Apakah kamu ingin aku mendengar dari orang lain tentang anakku? Sakit separah ini? jangan panik, aku takut kamu panik. Makanya aku tidak memberitahumu. Betul, penyakit Xiaowan memang lebih parah dari sebelumnya. Tapi nggak separah yang kamu kira. Kata dokter, asal nanti kita rawat Xiaohuan dengan baik, Xiaohuan nggak bakal kenapa-kenapa. Gimana kalau kita coba konsultasi ke dokter lain? Dokter apa? Su Shihong bilang. Dia kenal seorang ahli jantung yang sangat berpengalaman. Bahkan terkenal di dunia. Khususnya untuk penyakit seperti Xiaowan. Itu bidang keahliannya. Ayo kita temui dia, yuk. Cuma konsultasi kok. Memangnya Su Shihong lebih paham soal anakku daripada aku? Aku kasih tahu ya soal kondisi Xiaohuan. Aku sudah pelajari sangat mendalam. Aku sudah banyak baca data. Dokter manapun, dimanapun, operasi ini selalu ada risikonya. Cuma punya tingkat keberhasilan 50%, ngerti nggak? 50% artinya, ada kemungkinan setengah-setengah. Setelah Xiaohuan masuk ruang operasi, kita berdua mungkin nggak bakal ketemu dia lagi. Bisa kita ambil risiko itu? Tapi sekarang kamu suruh dia berhenti sekolah, dikurung di rumah setiap hari. Kamu mau dia besar dan hidup seperti ini seumur hidup? Bukan seumur hidup, dia sekarang kan sakit. Untuk sementara terpaksa, seperti ini. Tapi kalau nggak dioperasi, dia nggak bakal sembuh selamanya. Aku akan merawatnya dengan baik. David, menurutmu peluang keberhasilan operasi Zhao Xiaojuan berapa besar? Operasi jantung seperti ini, biasanya risikonya 50%. Tapi kalau aku yang tangani, bisa kurangi. Risiko sampai 20%. Artinya tingkat keberhasilannya 70%. Shihong, aku nggak akan lama. Di rumah sakit ini untuk pertukaran akademik. Tapi aku ingatkan, anak ini sudah mencapai usia ideal untuk operasi. Jadi kalian harus cepat putuskan. Nanti aku masih bisa atur jadwal operasinya. Terima kasih. Dasar nakal ya. Hati-hati, hati-hati. Ayo semangat, berani sedikit. Dayun, sudah putuskan? Setiap ulang tahun, dia selalu minta dibelikan sepatu roda, tapi aku nggak pernah izinin. Dia selalu kecewa banget.
Apa kamu khawatir Xiao Huan bakal jatuh kayak anak kecil itu? Lalu tidak bisa bangun lagi. Dayun sebenarnya tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Biarkan Xiao Huan menjalani operasi. Meskipun ada kemungkinan gagal 30%. Tapi cinta kita semua kepada Xiao Huan. Keyakinan, tekad, dan keberanian, jika digabungkan, tidak bisa mengimbangi 30% ini. Apakah kamu berharap suatu hari melihat Xiao Huan juga memakai sepatu roda, meluncur seperti mereka? Sebenarnya aku juga mau mengambil risiko ini. Biarkan Xiao Huan dioperasi, tapi kamu tahu, sekarang situasinya agak rumit. Xiao Huan mau dioperasi. Tahap pertama harus mendapat persetujuan ayahnya. Jika kamu mau dan membutuhkannya, aku bersedia menemanimu untuk meyakinkan Tuan Zhao. Terima kasih sudah datang hari ini. Aku ingin mengatakan tentang Xiao Huan, aku sudah berkonsultasi dengan Dr. David. Dia bilang jika dia yang melakukan operasi ini, peluang suksesnya 70%, jadi aku harap kalian bisa setuju untuk membiarkan Xiao Huan menjalani operasi ini. Tidak setuju, aku tidak setuju. Bahkan sedikit risiko pun. Aku tetap tidak setuju. Bu, Dr. David adalah dokter bedah dada terkenal internasional. Dia bisa mengoperasi Xiao Huan. Ini sudah sangat langka. Dia hebat sekalipun, aku tetap tidak setuju. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa Xiao Huan. Boshuan, kamu ayah Xiao Huan. Bagaimana pendapatmu? Sikapku sudah jelas, aku tidak setuju operasi. Maaf, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Mari kita tenang, menganalisis keuntungan dan kerugiannya. Operasi memang memiliki tingkat kegagalan 30%, tapi kurasa kalian mungkin membesar-besarkan semua konsekuensi kegagalan. Kegagalan yang dimaksud mungkin hanya membuka dada Xiao Huan. Menemukan operasi tidak bisa dilakukan, lalu menutupnya kembali. Bisa juga Dr. David tidak bisa menurunkan tekanan paru Xiao Huan. Tidak berarti kita tidak akan pernah melihat Xiao Huan lagi. Tapi jika tidak dioperasi, memang setiap hari kalian bisa melihat Xiao Huan. Tapi Xiao Huan sendiri harus hidup dengan ketegangan setiap hari. Tujuan hidupnya hanya ada satu, yaitu berhati-hati setiap hari. Hidup hanya untuk bertahan hidup. Kalian ingin bertemu Xiao Huan, tapi kalian menghancurkan kesempatannya untuk hidup baru. Tidakkah kalian merasa kalian kejam dan egois? Jangan bicara lagi. APA kejam? Apa egois? Tuan Su, Apa yang bisa kamu? katakan padaku membuatku sangat marah. Apakah kamu ayah Xiao Huan? Bisakah kamu merasakan rasa sakit yang mendalam ini? Apa artinya? Membuka dan menutup dada Xiao Huan? Keluarga kami Xiao Huan. Memasang resleting di tubuhnya, bisa dibuka dan ditutup. Sejuka Heitai. Tuan Zhao, tolong jangan terlalu emosional. Jika kata-kataku tadi menyinggungmu, aku mau minta maaf. Tapi aku hanya ingin kamu bersikap rasional dan objektif, jangan biarkan emosi mempengaruhi penilaianmu. Jangan minta maaf padaku. Rational? Mengorbankan tubuh Xiao Huan. Bagaimana aku bisa rasional? Dia mungkin juga akan menjadi anakku. Mengapa aku bisa tetap rasional? Apa yang kamu bicarakan? Ibu Zhao, Tuan Zhao, sekarang aku dan Dayun sedang berpacaran. Aku yakin dalam waktu dekat, kami berdua akan bersama. Dan nanti Xiao Huan akan masuk ke dalam hidupku sebagai anakku. Menjadi bagian dari hidupku. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu kita berpacaran? Xiao Huan adalah anakmu? Dayun, tolong jangan menyela. Aku tahu kamu mungkin merasa sangat terkejut dan merasa ini terlalu cepat. Tapi aku benar-benar berpikir seperti ini. Sekarang aku harus memikirkan masa depan Xiao Huan. Dan aku merasa aku yang paling cocok merencanakan masa depannya. Karena aku rasional dan objektif. Aku penuh dengan kasih sayang ayah untuk Xiao Huan. Tapi aku tidak memanjakannya. Aku benar-benar merasa dia akan paling bahagia bersama kami. Ini sangat konyol, benar-benar menggelikan. Han Dayun, kamu memanggilku ke sini. Hanya untuk mendengar ini? Hanya untuk mendengar orang ini berbicara omong kosong padaku? Ini sangat tidak masuk akal. Boshuan, Boshuan. Wanita ini mengajak pria ini bicara omong kosong di sini. Dia itu siapa sih? Kamu tahu nggak sih?
Kamu sedang ngapain? Dayun, jangan marah, dengar dulu aku. Dayun. Aku benar-benar cuma mau bantu kamu. Ini yang kamu sebut bantu aku? Masa kamu berikut berat? Sama ibu mertuaku. Kamu bikin aku nggak ada ruang gerak sama sekali. Urusan Xiaowan juga kamu bikin berantakan. Tapi aku gak ngasal ngomong, aku beneran mikir begitu. Kamu mikir gitu terus ngomong gitu. Apa kamu nggak mikir? Boshuan sama ibunya bakal mikir apa? Ini kamu merusak aku atau bantu aku sih? Maaf, aku ngaku. Apa yang aku bilang di depan Tuan Shao? Huan dipikir matang, tapi aku cuma mau. Dia cepat setuju. Buat Xiao Huan dioperasi. Aku mau dia tahu penilaianku sangat objektif. Gak ada unsur perasaan sama sekali. Maaf udah narik kamu ke masalah ini, aku bisa ganti rugi. Aku bisa bantu kamu. Nggak usah ganti rugi. Nggak usah bantu aku juga. Urusanku sendiri. Aku yang selesaikan. Tapi kamu harus tahu satu hal. Urusan Xiao Huan gak bisa ditunda lagi. Kali ini David sendiri yang operasi, kesempatan langka. Gimana kalau kita langsung eksekusi aja? Pas suatu hari kita jemput Xiao Huan. Langsung bawa ke rumah sakit buat dioperasi. Biaya operasi aku yang tanggung semua. Tuan Su, Anda sudah melewati batas. Xiao Huan punya ayahnya sendiri. Aku juga nggak akan sembunyiin dari ayahnya buat operasi. Aku terlalu buru-buru. Maafkan aku. Dan kita berdua selamanya cuma bisa jadi teman. Aku putuskan. Aku mau Xiao Huan operasi ini. Biar aku cek jadwalku dulu. Bulan depan ada waktu, berarti kamu punya waktu 1 bulan. Sebelum operasi, perlu persiapan apa enggak? Nggak perlu persiapan khusus, cuma harus cepat dirawat. Aku bisa sesuaikan terapi kapan aja. Maaf David, aku mau tanya. Kira-kira biaya operasinya berapa? Ini si Hong udah bilang ke aku. Enggak, aku nggak mau merepotkan dia. Biaya operasi aku tanggung sendiri. 300.000 yuan. Ada masalah? Tidak masalah, aku bisa mengumpulkannya. Operasi ini sangat berbahaya, kamu harus berdiskusi dengan suamimu. Lebih baik kedua orang tua anak hadir. Aku mengerti. Terima kasih, David. Sama-sama. Kakak, kamu tidak bercanda kan? 300.000 loh. Ini Buchan Jomla Castle. Biaya operasi Xiao Huan ini, bagaimanapun juga tidak akan cukup. Bagaimana kalau kita cari ayahnya yang jadi direktur itu? Kiki, jangan ngasih ide sembarangan di sini. Kakak tenang saja. Hanya 300.000, aku akan jual semua barang berharga. Aku akan bantu kakak menutupi kekurangannya. Iya, kakak jangan khawatir. Kami pasti akan bantu. Kalian jangan repot-repot memikirkan aku. Kakak ada cara. 300.000 loh, kakak. Apa keputusanmu? Aku akan dukung kakak 100%. Baik. $100.000. Aku tahu biaya operasinya 300.000. Tapi aku takut kalau langsung diberikan ke Dayun, dia akan tahu. Uang ini berasal dariku. Menurut sifatnya, dia akan mengembalikannya padaku. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Untuk memberikannya atas namamu. Bos Su, kamu sangat perhatian pada kakakku. Aku berterima kasih untuknya. Tapi kamu tahu sifat kakakku. Aku tahu. Makanya aku meminta bantuanmu. Kamu adiknya, keluarga sendiri. Kalau kamu yang beri, dia akan terima. Sedangkan aku, kurasa aku sudah benar-benar membuatnya marah. Dia sangat ketakutan padaku. Ada APA? Apa yang terjadi antara kalian? Dia tidak pernah cerita padaku. Semua salahku, aku terlalu terburu-buru. Sekarang aku dan Dayun sedang berpacaran. Aku yakin tidak lama lagi kami akan bersama. Nanti Xiao Huan,
akan menjadi bagian dari hidupku sebagai putriku. Menjadi bagian dari hidupku. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu kita berpacaran? Xiao Huan adalah putrimu? Tapi, kakakku beruntung punya teman sepertimu. Apa maksudmu? Kamu juga temanku. Kalau kamu ada masalah, aku juga akan membantumu. Terima kasih, Bos Su. Xiao Huan, ibumu datang. Huan. Mama. Xiao Huan. Mama, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Di mana kamu? Kamu belajar di mana? Aku setiap hari ikut kelas online, Mama. Kapan aku bisa sekolah lagi? Kalau terus begini, aku jadi bodoh. Sebentar lagi, sebentar lagi. Ayo duduk. Lagi APA? Aku lagi Jurjanakara Kakyan Datang. Tante Guang Mei, Mama aku datang, kamu pergi. Tidak bisa, Xiao Huan. Papa sudah bilang, meskipun Mama datang, aku harus tetap di sini. Baiklah, kamu kerjakan soal matematika denganku. Tante bantu Mama ambil air dulu ya. Mama itu bodoh. Setiap kerjakan matematika langsung garuk-garuk kepala. Dasar kamu nakal. Xiao Huan, Mama datang kali ini. Ada sesuatu yang mau Mama bicarakan. Soal operasi? Kamu tahu dari mana? Beberapa hari lalu Paman bilang sama Papa, aku harus operasi. Tapi Papa tidak setuju, mereka berdua bertengkar. Mama, operasi sakit tidak? Operasi pakai bius seharusnya tidak sakit. Cuma waktu disuntik bius agak sakit sedikit. Aku tidak takut, Mama. Aku tahu kalian semua ingin yang terbaik untukku. Tapi operasi butuh banyak uang tidak? Itu tidak usah kamu khawatirkan, Mama ada caranya. Lagi pula sekarang Paman juga bantu Mama cari cara. Ayo, Mama ajari kamu matematika. Baik. Xiao Wan. Xiao Huan, kamu ngapain? Nenek, aku pergi dulu. Xiao Huan, jangan pergi. Xiao Wan, jangan lari. Guang Mei, Xiao Wan lari. Mama, gimana ini? Cepat kejar. Kok bisa? Ada APA? Dia turun dari tempat setinggi ini. Dia lari, cepat kejar. Xiao Wan, Xiao Wan. Xiao Huan, ini bahaya banget. Turun dari tempat setinggi ini, kalau kakinya patah. Gimana nanti? Dasar tidak nurut.
Xiaowan, Mama. Mama, berhenti. Mama. Mama. Xiaowan, Mama, jangan lari. jangan lari. Xiaohuan, Xiaohuan, jangan lari. Xiaowan, Kok kamu bisa lari ke sini? Aku ingin pergi bersamamu. Xiaohuan jahat, kamu semakin jahat. belajar kabur, lihat nanti ayahmu pulang, bagaimana dia menghukummu. Xiaohuan, bukankah ibu sudah bilang? Aku akan datang menjengukmu, jadi anak yang penurut. Jadi anak yang penurut, mengerti tidak? Han Daeun, aku mohon, lepaskan Xiaohuan. Kemarin bilang mau operasi, hari ini mau bawa dia kabur. Kamu tidak akan berhenti sampai dia mati, ya? Bibi, aku tidak begitu. Tidak mungkin, Xiaohuan biasanya penurut di rumah. Kenapa baru ketemu kamu, langsung mau kabur? Kalau bukan kamu yang menghasut, lalu siapa? Bibi, apakah kalian terlalu ketat mengawasinya? Kami awasi ketat begitu, kamu masih bisa menyusup. Kalau kami tidak awasi ketat, kamu tidak tahu akan membawanya. Kay mana? Guang Mei, Saat Han Dayun datang, kenapa kamu tidak ada di situ? Aku dijauhkan oleh mereka, kamu ini terlalu bodoh. Han Dayun, bukankah kamu tahu? Anakmu tidak boleh olahraga berat, kamu masih menghasutnya. Turun dari lantai atas, apa maksudmu ini? Xiaohuan, benar tidak? Kamu melakukan hal yang sangat berbahaya. Aku ingin menjengukmu. Xiaohuan, sini, ke nenek. Aku tidak mau. Jangan main sandiwara dengan anakmu. Dengarkan, mulai hari ini, keluarga kami tidak menyambutmu. Kalau kamu mau pakai hak kunjung untuk menuduhku, kamu bisa melaporkanku demi keselamatan cucuku. Aku tidak takut apapun, Guang Mei. Bawa Xiaohuan ke dalam, ibu. Ayo pergi, ibu. Ayo pergi, ibu. Jangan bandel, Xiaohuan, ibu. Ibu. Han Dayun, kamu keterlaluan. Uang ini dari mana? Kakak, jangan tanya dari mana uangnya. Hitung dulu. Sekarang uangnya cukup tidak? Jangan tanya cukup tidak. Uang ini dari mana? Aku kerja desain perhiasan, dapat sedikit uang. Selain itu, waktu pulang dari luar negeri, Aku juga menabung uang saku, hitung dulu. Uangnya cukup tidak? Sekarang jika dijumlahkan, kurang lebih 150.000 sudah cukup. Untungnya, Higang. Kak Yun, aku punya kabar baik untukmu. Kapan kamu bisa keluar sebentar? Oke. Aku sampai dalam setengah jam. Tunggu aku. Sigang meneleponmu. kau sudah pergi. Hak. Mungkin ada kabar dari Laos Hao. Kamu serius? Serius, dia akhirnya sadar. Dia bilang mau mengeluarkan uang untuk operasi Xiaohuan. Bagus sekali, Zigang. Bagaimana kamu bisa membujuk Boshuan? Aku, ya pokoknya pakai segala cara, dari bujukan sampai ancaman. Akhirnya ketulusan hati bisa meluluhkan hati yang keras. Aku tidak menyangka kamu punya kemampuan seperti itu. Kak Yun, tapi aku harus mengingatkanmu sesuatu. Kamu tahu kondisi ibu. Jadi Kak Boshuan pesan khusus padaku, untuk bilang padamu, jangan sampai ada yang tahu. Saya Papan. Aku tahu, dalam situasi seperti sekarang, lebih baik menghindari masalah. Betul, betul. Terima kasih, Zigang. Ini bukan masalah besar, tidak usah berterima kasih. Silakan dinikmati. Boshuan, aku mau cerita sesuatu. Hari ini Xiaohuan turun dari balkon. Mau ikut Dayun pergi, untungnya aku cepat menyadarinya. Guang Mei mengejarnya dan menghentikannya. Kalau tidak, dia sudah ikut ibunya pergi. Dayun pernah datang? Xiaohuan, kejadian berbahaya seperti ini. Tidak boleh kamu lakukan. Aku ingin ikut Mama.
Kenapa kamu selalu memperlakukan aku seperti narapidana? Dikurung di dalam rumah. Xiao Huan, ayah melakukan ini untuk kebaikanmu. Kamu adalah harta ayah yang paling berharga. Jika sesuatu terjadi padamu, Bagaimana kami bisa bertanggung jawab pada ayah? Benar kan, Boshuan? Guang Mei, terima kasih untuk kejadian hari ini. Kondisi kesehatan Xiao Huan, kita semua tahu. Perlarian kemana-mana akan memberi tekanan besar pada jantungnya. Dan beban. Lagi pula di luar sedang kacau, jika terjadi sesuatu. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Aku harus bekerja setiap hari, jadi di rumah. Aku serahkan pada kalian. tenang saja Boshuan, mulai sekarang aku akan melakukan semua yang kamu katakan. Xiao Huan, kamu harus jadi anak baik dari sekarang. Jangan lari-lari seperti ini, bahaya. Eyo. Makan lebih banyak, ini tambah 1 potong tahu. Makan, Xiao Huan, makan. Aku sudah kenyang. Xiao Huan. Xiao Mei, cepat, jaga dia. Higang. Kak Yun, kamu datang, cepat duduk. Aku akan suruh mereka buatkan teh dulu. Tidak usah repot-repot. Maaf ya. Kak Yun, aku dengar sekarang ibu melarang kamu bertemu Xiao Huan? Tidak apa-apa, ini uang yang berhasil kukumpulkan. Nanti aku cari cara lagi untuk bantu kamu menjemput Xiao Huan. Xiao Lin, datang ke ruanganku sebentar. Tunggu sebentar. Meneer Sue, masuklah. Xiao Lin, aku suruh kamu tukarkan dana iklan yang disetujui direktur untukku. Sudah kamu tukarkan? Sudah, tapi apa? Cepat katakan. Kamu lihat sendiri di tempat parkir. Tempat parkir? Ya. Zheng Guangmei. Kamu mau apa sebenarnya? Bukannya kamu mau buat iklan? Ini contoh yang kubawa. Kamu. Aku apa? Aku sedang membantumu, tahu tidak? Walaupun ini perusahaan kakak iparmu. Tapi kamu menyalahgunakan uang perusahaan, tidak baik kan? Ada apa? Zigang? Kamu belum tahu? Dia, tentang Zheng Guangmei. Uang ini untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang? Jangan sampai Xiao Huan belum selamat. Kamu malah masuk penjara dulu. Jangan pura-pura mau membantuku. Kamu hanya bermasalah dengan Kak Yun, kan? Aku tidak bermasalah dengannya, aku bukan. Sama sekali tidak memberinya uang. Hanya demi kepentingan keluarga Zhao. Dia juga harus mengeluarkan uang sendiri, kan? Kamu benar-benar kejam. Aku kejam? Percaya tidak. Sekarang juga aku akan telepon Boshuan, beritahu dia. Perbuatan baikmu di belakang layar. Suez Higang, aku nggak ada masalah sama kamu. Aku nggak mungkin merjain kamu, tenang aja. Aku nggak bakal bongkar rahasiamu di depan Boshuan. Aku juga nggak bakal nelpon, bener kan? Oke, aku ngerti. Makasih ya Zigang udah bantu aku. Kasihan banget kamu. Kak Yun, maaf ya Kak Yun. Aku kan istri Boshuan, harus gini caranya. Moga-moga Kak Yun jadi. Kak Yun, beneran maaf. Aku nggak sengaja bohong. Gak apa-apa. Abang kamu belum tahu kan? Aku juga nggak ngerti kok bisa kayak gini. Biar aku coba cari cara lagi bantu kamu. Gimana kalau kamu jual teh herbal ini ke aku?
Aku mau cari sendiri uang 150.000 itu. Dia bisa ubah uang jadi barang, aku juga bisa ubah barang jadi uang. Kasih aja harga grosir perusahaan. Oke, sekarang cuma bisa ikut caramu. Makasih Zigang. Kalau nggak ada sekretaris Higang yang kasih tahu, aku nggak bakal tahu kamu sehebat ini. Jangan sindir aku dong, meski kamu nggak tanya. Aku juga bakal kasih tahu kok. Oke, terus kenapa kamu lakukan ini? Maksudnya tukar uang dengan barang apa? Dayun butuh uang, bukan teh herbal. Ngasih teh herbal buat apa? Misalnya nih, uang yang dia minta. Bureau Persai Shawan. Kamu bakal kasih juga? Posyan, Aku tahu kamu nggak bakal. biayain operasi Xiao Huan. Makanya aku sengaja gini. Aku cuma mau buat dia nyerah. Kamu percaya? Dia bisa jual semua teh herbal. Dalam sebulan? Oklah misal dia berhasil jual. Dokternya itu udah balik ke Amerika. Jadi aku pikir, Daripada khawatir dia terus-terusan. Pengen Operation Shawan. besoknya lagi pengen operasin. Mending kasih dia kegiatan. Nggak bikin rusuh juga. Tapi cara ini bikin nggak enak hati. Kalau emang nggak enak, nggak apa-apa kok. Anggap aja aku lagi nakalin Dayun. Aku nggak masalah. Yang penting baik buat kamu dan Xiao Huan. Aku tidak masalah dengan apapun. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan, jangan cuek begitu. Laoli, hari ini aku mengundangmu. Bukan cuma untuk minum teh, tapi juga ada satu batch teh yang perlu dibicarakan denganmu. Dayun jangan sungkan, katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu juga tahu, kedai teh anakmu selalu mengambil barang dari Abiao dan kawan-kawan. Selalu merasa harga Jinyun terlalu mahal. Jadi sekarang, aku ingin segera menjual satu batch. Harganya lebih murah dari Abiao. Bagaimana? Kamu mau tidak? Benarkah? Kok tiba-tiba mau turun harga? Kualitas barang tidak masalah. Ini lebih ke bentuk apresiasi untuk pelanggan lama. Begini, kamu diskusikan dulu dengan anakmu. Lihat apakah mau menerima batch ini. Baik, jika Jinyun Group benar-benar serius bekerja sama dengan kedai teh kita, aku akan pulang dan berdiskusi dengan anakku. Oke? Oke. Shuhui, kamu harus berterima kasih padaku. Hari ini aku berhasil mencegah suamimu melakukan kesalahan. Kamu tidak tahu, dia sampai nekat menggelapkan uang perusahaan demi membantu Han Dayun. Iya, aku menelepon untuk memberitahumu ini. Agar kamu bisa mengawasinya, jangan sampai dia berbuat salah lagi. Lawan aku? Aku sudah hitung. Dengan kecepatan kita sekarang, dalam sebulan, teh herbal ini tidak akan habis terjual. Bukannya kamu bilang sudah berdiskusi dengan pelanggan lama? Mereka hanya mau menerima sebagian, totalnya cuma 200.000. Lalu harus bagaimana? Begini, sekarang kita berempat pikirkan. Cara apa yang bisa digunakan untuk menjual teh herbal ini dengan cepat? Bagaimana kalau begini? Sekarang kan banyak yang suka belanja online. Murah dan praktis. Kita bisa coba. Jual lewat online. Kak, ini ide bagus.
Kak, metode belanja online ini memang bagus. Kalau begitu, hari ini aku pulang. Dan buat akun online. Lalu kita coba jual online. Pembayaran online cepat tidak? Pembayaran tidak masalah, 15 hari sudah cair. Oke, ini bisa jadi salah satu solusi. Ada lagi? Kak, aku punya beberapa kenalan di proyek konstruksi. Mereka bekerja keras setiap hari, menurutku. Mereka pasti butuh teh herbal. Permintaannya besar. Bagaimana kalau kita coba? Itu cuma buat jualan aja, gak apa-apa juga sih. Itu juga termasuk salah satu cara. Klien yang datang ke studionya kakak. Aku juga bisa rekomendasikan ke mereka. Kantin rumah sakit kita juga bisa. Aku tanya-tanya dulu ya. Atau restoran hotpot juga bisa, promosikan aja. Oke, gabungkan semua cara ini. Pokoknya dalam sebulan ini, gunakan semua tenaga untuk menjual minuman herbal ini. Shuhui. Jigang. Jigang di sana. Jigang. Ngapain dia beli banyak camilan? Daging sapi kering lagi. Coklat lagi. Ada asinan plum juga. Semua makanan kesukaan cewek. Shuhui. Jangan panggil dia. Kita harus awasi dia baik-baik, nanti ketahuan basah. Dia datang, dia datang. Ayo, ayo. Datang, datang. Xiaowan. Paman. Xiaowan, lihat apa yang paman berikan untukmu. Makanan enak apa? Banyak sekali makanan enak. Ini Xiaowan. Zigang, kamu lulus ujian, tapi kok aneh ya? Kok bisa Xiaowan? Kan dia tidak boleh keluar rumah. Ayo kita temui mereka. Jangan pergi, aku mau lihat. Mau dibawa kemana Xiaowan ini? Duduk yang baik, sabuk pengaman sudah dipakai? Sudah. Oke, kita pergi ya. Cepat telepon kakakmu, tanya apakah mau dibawa ke rumah Handayun, cepat. Ngapain sih? Kita sergap aja, kan gampang. Ngapain telepon kakak? Kamu telepon nggak? Ya. Kalau kamu nggak telepon, ada cewek lain, aku nggak bantu ya? Ya sudah, aku telepon, aku telepon. Paman, Mama tahu kita ke sini? Xiaowan, paman mau kasih kejutan buat mama, oke? Oke, terima kasih Paman. Di rumah mama harus baik dan patuh, jaga kesehatan. Nanti waktu operasi, paman datang menyemangatimu. Terima kasih Paman. Ayo, bawa barangnya, naik yuk. Shwaz Higang. Kamu sedang apa? Kamu bawa Xiaohuan kemana? Kamu sudah besar, berpikir dulu sebelum bertindak, bisa tidak? Papa, bukan begitu. Aku yang minta Paman datang. Anak-anak jangan ikut campur, kamu bicara pelan-pelan. Lihat, kamu bikin anak ini ketakutan. Zigang, kamu ngapain? Kakak sudah datang. Urusan Xiaohuan jangan kamu ikut campur. Jangan ikut campur. Xiaohuan, Xiaohuan. Kenapa kalian banyak sekali di sini? Mama, aku sangat merindukanmu. Aku tahu pasti ulahmu.
Aku ngapain? Ada apa lagi ini? Diyun, Sol Shawan. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu harus bawa anak ini ke meja operasi? Kamu begitu percaya? Dokter yang dibawa oleh Sisu itu? Ya, aku memang keras kepala. Aku percaya dokter itu. Karena ini kesempatan terakhir untuk anakku. Kamu tahu, Bukan satu-satunya kesempatan. Kakak Bosuan, cukup, aku tidak tahan mendengarnya. Aku biasanya sangat menghormatimu. Hari ini aku harus membela kakak Yun. Katakan yang sebenarnya. Zigang, kamu gila ya? Ini urusanmu apa? Diamlah. Kamu juga cepat lupa. Kebaikan kakak Yun pada kita? Katakan yang sebenarnya, APA? Kakak Bosuan, kalian dulu pasangan yang harmonis. Lah, jadi meneruskan Catherine keluarga Zhao. Kamu cari wanita seperti apa untuk menggantikan posisi kakak Yun? Kamu ngapain? Ini urusanmu apa? Jangan asal bicara. Diam. Kakak Bosuan, kamu bercerai. Aku tahu kamu punya alasan yang tidak bisa dihindari, aku mengerti. Tapi untuk memperebutkan Xiao Huan, kamu dan kakak Yun sampai ke pengadilan. Sekarang kakak Yun ingin mengumpulkan uang, kamu diam saja melihat. Istrimu sekarang mengubah uang itu jadi teh dingin. Kamu tahu tidak? Kamu tahu apa? Jangan berteriak padaku, urus dirimu sendiri. Ini urusan keluargaku. Sudah. Suez Higang, kamu dengarkan baik-baik. Jangan asal ngomong di sini. Aku asal ngomong, kamu juga dengarkan baik-baik. Sekarang kakak Yun jadi seperti ini karena kalian berdua. Meskipun operasi Xiao Huan hanya punya 50% kesuksesan. Tapi kalau tidak dioperasi, dia juga mungkin. Kapan saja bisa meninggalkan kami, kalian tahu tidak? Sudah selesai bicara? Sudah puas berbuat semaumu? Sudah puas jadi pahlawan? Xiao Huan, pulang dengan aku. Tidak, aku tidak mau pulang. Pulang dengan aku. Tidak mau. Jangan halangi aku wali Xiao Huan. Siapa yang menghalangi, aku lawan sampai mati. Ayo pergi. Aku tidak mau pulang. Aku benci kamu. Aku tidak mau pulang. Mama. Aku beritahu kalian, siapa yang berani membawa anak ini ke meja operasi. Aku tidak akan biarkan dia hidup tenang, Mama. Kakak Bosyan. Sudah dibilang jangan ikut campur. Kamu tetap nekat. Lihat hasilnya sekarang, puas? Diam kamu. Maaf, Kak Yun. Bosyan, kamu janji tidak akan operasi. Jangan operasi Xiao Huan, coba pikir. Bagaimana kalau operasinya gagal? Apa kamu mau aku kehilangan cucuku selamanya? Su Shihong bilang, dia kenal seorang ahli jantung yang sangat terkenal. Bahkan diakui dunia. Sama untuk seperti Xiao Huan, itu adalah keahliannya. Aku sangat paham kondisi Xiao Huan. Aku sudah cari banyak referensi, operasi ini hanya punya 50% kesuksesan. Kamu mengerti? Tapi kalau tidak dioperasi, dia tidak akan pernah sembuh. Kegagalan bisa berarti membuka dada Xiao Huan. Ternyata tidak bisa dioperasi, lalu ditutup lagi. Bisa juga Dr. David. Tidak bisa menurunkan tekanan paru Xiao Huan. Belum tentu berarti kita tidak akan bisa bertemu Xiao Huan lagi. Kalian demi bisa bertemu Xiao Huan, malah menghancurkan kesempatannya untuk hidup baru. Tidak sadarkah kalian? Kalau kalian kejam dan egois, Dayun, dalam masalah Xiao Huan, kenapa kamu begitu keras kepala? Haruskah anak ini dibawa ke meja operasi? Kamu begitu percaya dengan dokter yang dicari oleh Sisu itu? Ya, aku memang keras kepala. Aku percaya dokter itu. Karena ini kesempatan terakhir untuk anakku. Kakak, jangan cemberut terus, ya? Makan dan minum sedikit, santai saja. Semoga cepat terkumpul uangnya. Lihat kita sekarang, dokter sudah ada. Asalkan bisa mengumpulkan uang. Operasi Xiao Huan pasti berhasil, kan? Yang penting, bagaimana caranya kita membawa Xiao Huan? Clear?
sekarang ingin membawa Xiao Huan keluar. Sangat sulit. Nanti kita bicarakan lagi. Bisa tidak kamu senang sedikit sekarang? Sebentar lagi klien besar kamu datang. Aku kasih tahu ya. Sukses atau gagal tergantung ini. Kamu senang sedikit ya? Lihat dirimu sekarang. Tersenyumlah sedikit. Kak, Bos Lee itu. Kenapa sampai sekarang belum datang? Apa kamu mau telepon dia? Bos Lee, halo, kami sudah sampai. Kamu di mana? Kamu tidak mau tanda kontrak ini. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat? Ada APA? Berubah pikiran. Aku telepon Bos Wang lagi. Tidak perlu dikatakan pasti juga berubah pikiran. Kita seharusnya sudah memikirkan ini dari dulu. Waktu itu Lao Zhao sangat marah. Dia tidak mungkin tidak menggembel tindakan. Sudahlah kak, jual apa teh dingin? Langsung minta keluarga Zhao bayar 300.000. Menurutku keluarga Zhao sudah berhutang banyak padamu. Ambil 300.000 kenapa? Tidak ambil. Tidak ambil kita laporkan mereka. Sweeping, lihat, Tuan Huang, hello. Halo, teh dinginmu enak. Aku mau beli semuanya. Benarkah? Silakan duduk. Bos Huang, kali ini benar-benar terima kasih. Aku ingin tahu, kali ini kamu mau pesan berapa banyak? Aku pesan dulu 200.000 kotak. Aku akan suruh orang tanda kontrak denganmu. Ini tidak masalah, barang sudah ada di gudang. Kapan kamu pesan, kapan aku kirim. Lihat kan? Tolong, jangan bilang ke Dayun. Aku tahu, terima kasih sudah meminta Bos Huang. Pesan 200.000 kotak. Tapi teh dingin sebanyak ini, mau dipakai untuk apa? Untuk bonus karyawan, kalau kamu mau, bisa ambil 1 kotak. Terima kasih Bos Su. Akhirnya tanda kontrak dengan Bos Huang. Kak, urusan selanjutnya. Serahkan padaku, sekarang aku dengan proyek bangunan. Teman-teman itu sudah sangat akrab. Tanpa teh dingin kita, mereka tidak bisa bekerja sehari pun. Zongzi, ada kabar baik untukmu. Baru saja ada yang membalas di internet, mau memesan teh dingin kita. Lagi 20 kotak, benar? Sekarang 20 kotak buatku bukan masalah, sungguh. Sejak aku mengirim pesan itu. Tunggu sebentar, aku lihat komputer dulu, kalian ngobrol saja. Bagaimanapun, terima kasih banyak semuanya. Kalian benar-benar bekerja keras. Kakak, jangan selalu berterima kasih pada orang lain, pertama-tama berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Benar kan? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Halo. Siapa, Kak? Eng Guang Mei. Dia bilang mau bicara denganku tentang Xiao Huan. Silakan, terima kasih. Mau minum apa? Tidak usah. Benar-benar tidak mau pesan minuman? Kamu tidak perlu tegang, kali ini aku benar-benar ingin membantumu. Kamu juga tahu, orang yang berhubungan dengan Xiao Huan sekarang. Selain Bo Xuan dan ibu, hanya aku yang tersisa. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku ingin bilang, aku juga akan menjadi ibu. Kamu harus merawat anakmu, aku tentu juga harus memikirkan. Anakku, bukan begitu? Singkatnya, jika kamu bisa membujuk Bo Xuan untuk mengubah surat wasiat itu, aku akan menyerahkan Xiao Huan ke tanganmu.
Bagaimana, Kak Yun? Apa kamu tertarik dengan transaksi ini? Baik, waktu dan tempatnya? 3 hari lagi di tempat ini. Aku paling berharap melihat situasi di mana kita semua sebagai ibu bisa menang bersama. Kamu bawa aku kemana sih? Muter-muter terus. Jangan buru-buru, tante bawa kamu cari ibu. Benar? Masalah Xiao Huan. Lalu masalah apa? Aku harap kamu bisa mencabut surat wasiat itu. Dayun, masalah ini jangan dibahas lagi. Aku tidak akan setuju, kamu tahu itu. Kamu punya bagian di grup Jinyun. Jika kamu tidak mau, aku akan berikan pada Xiao Huan. Ini hal yang wajar. Tidak ada yang bisa protes. Tapi bukan hanya. Xiao Huan seorang anak. Zheng Guangmei sudah menemuimu lagi? Tidak ada. Tidak ada yang terbaik. Dayun, soal ini, jangan kita bahas lagi. Dalam hal Xiao Huan, jangan lagi kamu berlawanan denganku. Dulu kamu tidak seperti ini. Wanita yang terlalu kuat tidak baik, apalagi sekarang. Su Shihong juga pacarmu. Jangan terlalu jauh melenceng. Su Shihong bukan pacarku. Bagaimana? Ibu aku di mana sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu aku di mana? Kamu tunggu di sini, tante akan lihat dulu. Ibu sudah datang belum? Kamu tidak lari-lari ya? Tahu. Kalau tidak ada urusan lain, ya sudah. Aku masih ada urusan lain yang harus dikerjakan. Maksudku kamu juga sudah mengerti. Soal ini, jangan kita bahas lagi nanti. Kenapa dia pergi? Belum selesai dibicarakan. Maaf ya, Yun. Tunggu sampai kamu selesai bicara. Baru aku bawa Xiao Huan keluar. Zheng Guangmei, tunggu sebentar. Guangmei. Guangmei, tunggu sebentar. Ibu. Guangmei. Aku jangan sombong. Soal Bushuan, aku pasti punya cara. Ibu. Jangan berisik lagi. Kalau terus berisik, aku buat kamu tidak bisa bertemu ibumu selamanya. Guangmei, aku mohon. Jangan sombong. Biarkan aku bawa dia operasi. Selamatkan nyawanya, boleh? Ibu. Anggap saja aku mohon. Anggap saja aku mohon.
Boleh tidak? Aku mohon padamu. Kamu berlutut pun tidak ada gunanya. Kamu tahu alasannya. Siapa yang suruh kamu tidak menepati janji? Ibu. Eng Guang Mei. Xiao Huan itu masih anak-anak. Dia bukan taruhan yang bisa kamu mainkan seenaknya. Kondisi kesehatannya sekarang sangat buruk. Tidakkah kamu merasa ini terlalu kejam? Memang agak kejam untukmu. Tapi untukku tidak apa-apa. Ibu. Guang Mei, aku pasti jamin. Aku jamin kamu bisa dapatkan yang kamu inginkan. Aku pasti punya cara. Pergi meyakinkan Bo Xuan, beri aku sedikit waktu. Boleh tidak? Bisa. Tapi waktumu tidak boleh terlalu lama. Karena ini tidak baik untuk kita berdua. Ibu. Eng Guang Mei. Guang Mei, aku mohon padamu. Guang Mei, hentikan mobilnya. Ibu. Guang Mei, Xiao Huan. Ibu.